KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah merupakan sentra utama pertanian bawang merah. Setidaknya 30% penduduk Brebes menggantungkan hidupnya dari bawang, mayoritas dari kalangan perempuan yang mencari nafkah sebagai buruh. Mereka hidup dan bekerja di lingkungan yang rentan karena melakukan kontak intensif dengan pestisida kimia. Tingkat kerentanan kian tinggi lantaran ada temuan residu pestisida berbahaya jenis organoklorin seperti DDT di lahan pertanian Brebes. Zat berbahaya DDT butuh puluhan tahun terurai, mulai larut dalam lemak dan bisa terakumulasi melalui rantai makanan. Sudah tak terhitung penelitian yang memperingatkan tentang bahaya paparan pestisida kimia terhadap kesehatan, mulai dari cedera hati, gangguan reproduksi, stunting, hingga kanker. Seberapa besar ancaman ini disadari oleh petani? Bagaimana pula sikap pemerintah daerah? Simak kisahnya di Saga yang disusun jurnalis KBR Nini Yuniati. Laporannya dibacakan Aika. Loh Mbak, mestinya mandi dulu toh? Enggak, katanya nanti aja. Mandi dulu aja Mbak. Iin Purwati hampir saja menunda mandi. Begitu tiba di rumahnya di Desa Siasem, Wanasari, Brebes, hanya karena kedatangan tamu. Padahal, ia sudah sekitar 6 jam berada di sawah, mengurus tanaman bawang merah. Kurang dari 5 menit, Iin selesai mandi. Yang namanya manusia kadang ada yang pas lagi capek banget, ya duduk dulu, nanti mandinya nanti. Apa kadang tiduran sebentar, baru mandi kalau lagi malas gitu. Putri sulungnya yang berusia 7 tahun kemudian menghampiri, meminta uang jajan. Iin juga tengah menanti kelahiran anak kedua. Usia kandungannya sudah 5 bulan. Meski begitu, sehari-hari ia masih bekerja sebagai buruh tani. Seperti yang ia lakukan hari itu, bersama belasan tetangganya. Kalau jauh kan jam 5 udah berangkat tuh dari sininya. Nanti nunggu mobil, nunggu yang lain gitu, paling jam 6 baru jalan. Kadang setengah 7, datang langsung mulai. Biasanya nyampe azan jam 12, nanti besoknya berangkat lagi gitu. Per hari, buruh perempuan diupah Rp50.000. Beda dengan buruh laki-laki. Pekerjaan laki-laki kan setengah hari kan 75.000. Terus kalau yang perempuan? Kalau perempuan 50. Kerjaan laki ya macu, nyangkul, ngambilin lumpur di pinggir-pinggirin sih kayak, ya pokoknya setengah hari bayarannya segitu. Selalu beda ya? Beda, nggak tahu, padahal kerjanya sama, kerja setengah hari ya. Aktivitas di sawah biasanya diawali dengan sarapan bersama. Pakai tas, bawa makanan, air, bawa sendiri-sendiri. Nanti nyampe di sawah, makan dulu, duduk pada makan, rame-rame. Nanti kalau udah makan baru mulai. Biasanya makannya di sawah terus, malah seneng di sawah. Pada bawa ini. Iin dan belasan buruh perempuan lain mulai bekerja. Tugasnya mencabuti hama ulat di tanaman bawang yang sudah disemprot pestisida kimia oleh buruh laki-laki. Telur ulatnya bisa jadi belum mati, sehingga harus diambil dan dibuang. Ini mengharuskan mereka turun ke selokan atau parit di sawah yang tergenang air bercampur lumpur. Kaki hingga paha seluruhnya terendam, tak jarang bahkan sampai setinggi perut. Bertelanjang kaki mereka berjalan menyusuri selokan sembari mencabuti hama atau rumput di tanaman bawang. Selepas kerja, selangkangan Iin sering gatal. Kalau banjir nyampe sini, nyampe basah semua dalamannya kalau banjir. Udah biasa sih, Mbak. Ya paling agak gatal pinggirannya kan, gatal. Pada merah-merah ruam kayak bayi pakai popok sih gitu. Kalau direndam terus, paling dikasih bedak dong. Bedakin udah. Di tanaman bawang, musim hujan berarti musim hama.
Petani bakal menyemprotkan pestisida lebih sering, biasanya 2 hari sekali. Hal itu berlangsung selama 40 hingga 60 hari sampai panen. Iin paham proses ini karena ia dan suami juga menanam bawang di lahan 1/4 hektar. Mereka bagi hasil dengan si pemilik lahan. Bawang lah, biasanya bawang sih. Kalau padi kan cuma setahun sekali. Habis padinya panen kan ditanamin bawang. Nanti bulan berapa, 8 atau 9 bawang lagi gitu. Bawang kan harganya lebih itu daripada padi. Lebih bagus ya. Hampir saban hari pula Iin ke sawah. Artinya, ia intens kontak dengan pestisida beserta residunya yang melekat di tanaman bawang, genangan lumpur, maupun saat proses penyemprotan. Iin merasa cukup terlindungi dengan menggunakan masker dan sarung tangan kain. Obatnya kan baunya menyengat semua. Baunya tuh nggak enak semua lah, namanya obat racun ya. Ya kehirup kayaknya. Cuman kan biasa, nggak ada efek samping, maksudnya kena obat itu nggak kenapa-kenapa gitu, biasa aja. Kadang kan kita lagi medikin hama, suaminya ngobat di belakang nyemprot, tapi nggak apa-apa, biasa. Pakai masker saat itu. Kalau sawah pakai masker sih. Kadang-kadang lupa. Iya, kadangnya ada yang nggak pakai, kadang lupa, kadang kalau lupa ya pakai kerudungnya diikat buat nutupin sih. Ada baju khusus untuk ke sawah, kaos lengan panjang, celana panjang, beserta topi atau caping dan kerudung. Bajunya ya khusus yang buat sawahan. Kaos atau apa? Iya, kaos Kalau celananya panjang atau panjang. sarung tangan? Iya, sarung tangan. Biar nggak panas aja, tangannya nggak panas gitu. Iin juga kerap menjadi buruh tani bawang di Majalengka, Jawa Barat. Ia bersama puluhan buruh lain menginap sekitar 5 hari di gubuk di tengah sawah. Malah ketemu suami saya juga dulu di Majalengka. Kalau di sana 1 hari, ntar jam 12 istirahat, jam 1 mulai lagi, sorenya jam 5 baru istirahat lagi. Bawa bajunya banyak lah. Baju sawah sendiri, baju yang buat tidur sendiri. Seluruh aktivitas dilakukan di sekitar sawah, seperti tidur, makan, minum, mandi, buang air, dan cuci baju. Iya, nyucinya di situ di air solokan kayak tadi. Kadang kan nggak ada sanyonya, terus kalau ada sanyo pun sek-sekan banget sih, rame ngantrinya, kadang kerannya satu yang mau mandi kan banyak. Iya, kalau makan 3 kali sih, kadang di gubuk ada yang tukang masaknya. Kalau di sawah ya paling terong, sayur-sayuran, daging sih jarang, nggak pernah malah. Ayam juga sekali-sekali. Ayamnya ya motonya kecil-kecil biar rata. Ya nggak bisa ini, tuh ya nggak bisa, tuh nggak bisa tuh. Perilaku dan pola pikir seperti Iin jamak di antara buruh tani di Wanasari, Brebes. Kaisih, warga desa Sidamulya, menjalankan kebiasaan serupa selama lebih dari 30 tahun menjadi petani bawang. Sedari belum menikah, hingga kini punya cucu. Saat hamil dulu, ia pun tetap bekerja di sawah. Saya perutnya besar, 9 bulan. Ngopi ini kebunannya orang, itu bawangnya orang. Sampai panen ke sawah, ini sampai cari padi dari sini ke Banjaran naik sepeda, kan jauh ya Banjaran. Nah, di mana lagi orang namanya kepengin punya uang terus kepengin. Sudah tak terhitung berapa kali ia menghirup pestisida kimia. Kalau lagi kayak ngobat ya, terus saya belum sarapan, di sampingnya ngobat. Ya rada pusing-pusing sedikit. Terus kalau udah jauh ya kena angin ya hilang lagi pusingnya. Udah lewat sih yang obat. Obatnya banyak Mas, campurannya. Ada obat yang bacin banget baunya. Nggak tahu tuh dikasih apa. Sampai saya gitu sih. Obatnya banyak, orang dicampurin aja ularnya nggak mati. Di sawah, air bersih dan fasilitas sanitasi sulit ditemui. Kaisih biasanya pulang dengan sisa lumpur masih melekat di badan. Ya cuci kaki, ininya bersih ya, disolokan. Itu kan airnya kali lagi budak. Nggak bisa untuk cuci kaki ya pulang ya blopot. Kotor semua. Bawa sabun? Enggak ya? Enggak, di rumah bersihnya.
Ntar kalau sudah sampai rumah mandi, digosok sabun, wis mandi pokoknya mandi bersih. Sesampai di rumah, perempuan 55 tahun ini tetap memegang bawang. Hasil panen sebelumnya ia bersihkan, dijemur, kemudian diikat. Selanjutnya, bawang bisa dijual atau disimpan untuk dijadikan bibit. Kalau saya punya dipegang sendiri, dikosrek sendiri, ya sampai bersih lah, sampai jadi kemungan bagus, keling-keling, jadi melong, nggak mempekerjakan orang lain. Ya sampai nunggu keringnya aja. Kalau lagi panasnya nggak ada hujan, nggak ada apa ya, paling ya 5 hari kering. Sampai bersih, sampai kilong-kilong, baru diangkat ke atas, ditarang. Kalau nyontoin bawang ini gitu, kalau cakep tuh ini namanya cakep, nggak ada yang bosok ya, atas semua. Tuh, ya. Bawang untuk bibit digantung berjajar di atas dapur. Di bawahnya ada tungku tempat memasak makanan sekeluarga. Pengapian dianggap bisa membuat bibit bawang berkualitas. Terus di bawahnya kalau lagi musim hujan, ya di api ini kan jadi anget. Dari bawah anget, dari atas ada gendeng kaca, jadi kan nyorot ke sana. Di atas ada, di sini ada, jadi aman. Aman tuh maksudnya biar nggak bosok atau? Iya, kering, permisik bawangnya. Iketan yang pakai iketan kan digantung sih. Kalau ditaruh di atas kan kering. Nanti kalau Kebiasaan menyimpan bibit bawang di rumah juga dilakukan Iin. Tak hanya di dapur, bawang juga ditaruh di atas ruang tamu. Luas rumah Iin sekitar 7 kali 5 meter persegi, terdiri 3 bagian, yakni dapur, kamar tidur yang bersebelahan dengan kamar mandi, serta ruang tamu. Tampak beberapa kandang burung tekukur dan perkutut digantung berdekatan dengan bawang. Praktik turun-temurun ini ternyata keliru karena mengancam kesehatan. Pasalnya, ada unsur kimia pestisida dalam bawang, yakni mankoseb, yang bakal berhamburan ketika dipanaskan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Brebes, Muhtar. Pada saat pengeringan itu kan ada rontokan, kan bentuknya mankoseb itu kayak tepung yang kayak bedak itu dilaburkan. Mankoseb itu jatuh secara sedikit-sedikit ke makanan yang sedang dimasak di bawahnya. Nah itu yang dia jadi racun sehingga menyebabkan orang tuh cedera hati. Muhtar meneliti ini pada 2017 untuk disertasi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Riset dilatari adanya lonjakan tajam penderita cedera hati di Brebes dari 90 kasus pada 2011 menjadi 251 kasus dalam kurun 2 tahun. Hampir seluruh pasien berasal dari wilayah pertanian bawang yang intensif menggunakan pestisida. Hati itu adalah organ tubuh yang penting sekali untuk membasmi racun yang masuk ke dalam tubuh, tapi dia itu sebetulnya cederanya hati itu sampai di angka 80%, kita masih hidup. Nah, dia itu kurang dari 20%, kita sudah mengalami gangguan, ya cepat lemas atau apa. Jadi, kalau ada cedera hati itu ya harus segera diobati. Di riset itu, Muhtar juga membuktikan bahwa konsumsi rutin daun kelor bisa mengurangi risiko cedera hati. Karenanya, memasyarakatkan daun kelor menjadi salah satu program Dinkes Brebes. Meminta Kabid Kesmasnya itu untuk menganggarkan 15.000 bibit kelor disebar di seantero Brebes. Kalau kelor itu bagus ya untuk pestisida maupun fungisida karena dia antioksidannya kan tinggi. Namun, upaya itu jauh dari cukup. Apalagi risiko penyakit yang berkaitan dengan pestisida tak cuma cedera hati. Sudah beragam riset yang memperingatkan dampak paparan pestisida terhadap kesehatan, seperti stunting, gangguan reproduksi, hingga kanker. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh dampak pestisida itu banyak arahnya kepada PTM, penyakit tidak menular. Misalnya diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Di Brebes itu akumulasi masalah kesehatan tuh ada semua di Brebes. Stuntingnya tinggi, kematian ibu hamilnya tinggi, kematian bayi tinggi. Ya, semua sakit itu banyak di Brebes.
karena memang kalau mau dianukan dari hulunya itu sulit sekali. Dinkes pernah mengetes kadar racun pestisida ke petani selama periode 2010 hingga 2020. Namun, program itu di-stop karena dianggap tak punya manfaat jangka panjang. Data yang terkumpul sulit dianalisis. Sampelnya itu tidak bisa orang yang sama, dan perilaku orang yang sama tahun ini itu belum tentu dia sekarang nyemprot, tahun depan dia nggak nyemprot lagi, ya sudah turun kayak gitu. Jadi akhirnya untuk menentukan itu kan manfaatnya nggak ada. Kini, Dinkes memilih memperkuat edukasi ke petani agar bijak menggunakan pestisida. Namun, perubahan perilaku butuh waktu lama. Ada pos UKK, namanya pos usaha kesehatan kerja. Biasanya tingkat desa, ya biasanya pos UKK itu untuk pekerjaan sejenis yang lebih dari 10 orang. Misalnya ini pekerja sawah kayak gitu, sebenarnya disuruh kumpul, disuruh cerita, bercerita sama petugasnya. Di situ kita melaksanakan upaya-upaya pencegahan di situ, memberikan penjelasan kepada teman-teman itu, saudara-saudara kita petani itu, bagaimana pestisida itu dipakai dengan tepat dan benar. Tapi ada di belakang tuh yang Kaisih dan Iin, petani bawang Wanasari beda generasi, tapi pola pikir dan perilakunya terkait pestisida kurang lebih sama. Mereka tahu pestisida berisi racun dan berbahaya. Namun, kekhawatiran itu diabaikan begitu ingat dengan tuntutan perut. Apalagi mereka mengaku jarang sakit. Sakitnya paling kalau capek, tapi kan kalau udah dibawa tidur minum obat, biasa capek, esoknya berangkat lagi. Paling keluhannya gitu. Gak tahu, kadang sakitnya kan kadang setahun sekali, 2 kali, enggak kayak bentar sakit enggak gitu sih. Itu tadi Iin, petani berusia 35 tahun. Sedangkan Kaisih yang 20 tahun lebih tua mengeluhkan asam uratnya yang kerap kambuh. Sakit berat yang ia ingat hanya saat diduga terinfeksi cikungunya. habis nanam padi, terus ya namanya di sawah kan panas ya, panas banget, pokoknya keliwat panasnya. Barang minum es, pulangnya nggak bisa jalan. Waktu itu katanya musim penyakit cikungunya, nggak bisa jalan. Ini saya lari, ini saudara saya semua juga keserang begitu. Saya dituntun-tuntun sama suami saya. Aku terus periksa lagi, terus diliburin seminggu, baru sembuh, bisa jalan lagi. Dampak pestisida memang tidak langsung terlihat karena sifatnya jangka panjang. Namun, seseorang yang intensif terpapar bakal lebih rentan terjangkit penyakit. Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Suhartono. Untuk mulai dia terpapar sampai ada masalah outcome itu memang butuh waktu ya, karena itu ada istilahnya masa latennya gitulah ya. Karena paparannya memang mungkin sedikit-sedikit, tapi karena terakumulasi terus jangka panjang, kemudian baru timbul efek itu tadi. Sejak 2009, Suhartono meneliti dampak pestisida di Brebes pada perempuan dan anak. Enggak hanya sekedar gatal-gatal, kalau saya gatal-gatal di superficial di bagian kulit mungkin ya, tapi kalau masuk sampai ke dalam tubuh, ke lever sampai kemudian nanti ke ya fungsi-fungsi yang lain itu terganggu pasti, fungsi hormon yang lain. Seperti apa temuannya? Simak selengkapnya di episode 2. Demikian Saga KBR. Saya Aika. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.